Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alivia Diah Kusmastuti, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Angkatan 3 Gelombang 6 dari kelompok 3. Video kali ini saya akan membahas resum agenda 2 yaitu tentang kolaboratif. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kali ini saya akan membahas tentang kolaboratif. Kolaboratif merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 3 kode etik kolaboratif adalah yang pertama, memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang terakhir, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, merupakan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Kemudian menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan teknis. Yang kesembilan, menerima bantuan teknis. Yang kesepuluh, memberikan pengelolaan hibah. Dan yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Whole of Government atau yang biasa disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Keuntungan Whole of Government adalah yang pertama, outcome fokus, yang berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai KL sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening prevention, yaitu mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk-bentuk whole of government. Yang pertama, integrating service delivery atau proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, yaitu pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Dan yang terakhir, culture change, yaitu konsep-konsep sosial glue atau perekat dan budaya organisasi. 4. Praktek whole of government. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. Dalam jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan whole of government.
Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan praktek Wall of Government yang pertama, kapasitas SDM dari institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Wall of Government misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Wall of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian video tentang kolaboratif ini. Demikian juga telah selesai semua video tentang implementasi berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.